Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasfahi Sofhal, NIM-nya 1814200104. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS online. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama yang A, tentang pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pengertian dari bank itu tersendiri yang artinya di mana kegiatan usahanya yang menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat dan menyediakan layanan lalu lintas pembayaran serta jasa perbankan lainnya. Dan lembaga keuangan itu yang artinya di mana lembaga keuangan yang menyediakan produk-produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Selanjutnya pertanyaan yang B tentang peran Bank Sentral atau BI terhadap pemerintah. Ada 3 peran. Yang pertama, menjaga kestabilan moneter yang artinya meminimalisir keuangan yang beredar pada masyarakat agar tidak terjadi tingginya inflasi. Yang kedua, mengatur dan penyelenggaraan pembayaran yang artinya mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya. Kemudian Bank Indonesia juga memiliki 4 prinsip dalam mengatur pembayaran ini. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, kesamarataan akses. Yang keempat, perlindungan konsumen. Dan yang ketiga yaitu kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang C tentang imbas dari COVID-19 atau Corona terhadap perekonomian Indonesia dan perbankan. Ada beberapa efeknya dari COVID-19 ini terhadap ekonomi. Yang pertama, penurunan tingkat suku bunga jangka panjang yang rendah. Kemudian, penurunan tingkat perekonomian ASEAN yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan kredit dan berujung pada penurunan profitabilitas industri perbankan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan data-data perbankan setelah adanya COVID-19. Dilansir dari www.cnbcindonesia.com tentang Corona bikin sektor perbankan RI melemah, menjelaskan bahwa Fitch ini semacam organisasi penyelidik itu. Fitch bahkan memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia akan berturun menjadi sekitar 4,7% pada tahun 2020. Jadi perkiraan pra-pandemi pada Desember 2019 sebesar 5,1% dan pertumbuhannya aktual pada tahun 2019 sebesar 5,0%. Kemudian, riset Fitch menyatakan perkiraan ini mengasumsikan bahwa sektor konsumen dan industri pariwisata akan terpukul oleh krisis kesehatan global akibat peristiwa corona. Wabah ini akan tetap bisa terkendali dan aktivitas bisnis berpotensi rebound di 2H20 semester 2 setelah efek pandemi berkurang. Itu dia data yang saya dapat. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yang D tentang bagaimana peran manajemen keuangan dan perbankan syariah dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang ada saat ini tentang COVID-19. Yang pertama yaitu tugasnya menjaga kestabilan moneter agar tidak terjadinya inflasi. Yang kedua, memberikan layanan masyarakat yang mudah dan tidak harus datang ke bank sendiri. Salah satu caranya dengan cara yang dilakukan oleh Bank Mandiri dengan menggunakan mobile banking mandiri yang dapat diakses oleh seluruh pengguna bank. Nah, itulah tadi beberapa jawaban yang saya utarakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.